Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Friskila Sitio dengan NIM D1C121049. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan sistem jaminan halal pada produk Nicegold. Sistem jaminan halal adalah sistem manajemen integrasi yang disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI. Nicegold merupakan minuman fermentasi dari kulit nanas, kayu manis, gula aren dengan penambahan kolang kaling. Baiklah, selanjutnya yaitu 11 kriteria sistem jaminan halal. Yang pertama ada kebijakan halal. Kebijakan halal merupakan pernyataan tertulis yang berisi komitmen perusahaan untuk konsisten dalam memproduksi produk halal, mencakup konsistensi dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong, serta konsistensi dalam proses produksi halal. Yang kedua ada tim manajemen halal. Manajemen halal adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab atas perencanaan, penerapan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan halal di perusahaan yang ditunjuk oleh manajemen puncak. Yang ketiga ada pelatihan. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan harus diberikan oleh personel yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal. Yang keempat ada bahan. Titik kritis kehalalan adalah kemungkinan suatu produk menjadi haram pada suatu tahapan produksi pangan. Hal yang menjadi penentu kehalalan suatu bahan pangan diantaranya adalah tidak mengandung alkohol atau komponen yang memabukkan, bukan hewan yang buas, bertaring, berkuku, panjang, dan babi. Yang kelima ada fasilitas produksi. Fasilitas produksi merupakan fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan produk, mencakup bangunan, ruangan, mesin, dan peralatan utama, serta peralatan pembantu. Yang keenam ada produk. Produk yang didaftarkan merupakan produk retail, non-retail, produk akhir, atau produk antara. Ketujuh ada prosedur tertulis aktivitas kritis. Prosedur tertulis aktivitas kritis adalah seperangkat tata cara yang dibakukan untuk mengendalikan aktivitas kritis. Aktivitas kritis adalah aktivitas yang dapat mempengaruhi suatu kehalalan produk. Yang kedelapan ada kemampuan telusur. Kemampuan telusur adalah kemampuan untuk menelusur produk yang disertifikasi yang meliputi asal bahan yang memenuhi kriteria, disetujui oleh LPPOM MUI, dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria, bebas dari bahan babi dan turunannya. Yang kesembilan ada penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, sehingga produk yang tidak memenuhi kriteria dapat terjamin agar tidak diproses ulang dan harus dimusnahkan atau tidak dijual ke konsumen yang membutuhkan produk halal. Yang ke-10 ada audit internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh tim manajemen halal sebagai persyaratan sertifikasi halal MUI untuk menilai kesesuaian penerapan sistem jaminan halal di perusahaan. Yang terakhir ada kajian ulang manajemen. Kaji ulang manajemen ini adalah kajian yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai efektivitas penerapan sistem jaminan halal dan merumuskan perbaikan berkelanjutan oleh manajemen puncak atau wakilnya. Hasil evaluasi harus disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas sebagai upaya perbaikan penerapan sistem jaminan halal. Yang selanjutnya yaitu ada titik kritis. Yang pertama ada penentuan titik kritis hewani. Adapun cara penentuan titik kritis hewani yaitu bahan hewani, susu, telur, dan ikan. Apakah ada pengolahan terhadap bahan tersebut? Jika ya, merupakan titik kritis. Jika tidak, merupakan tidak termasuk titik kritis. Bahan seperti daging dan hasil samping, lemak, tulang, kulit, dan lain-lain. Apakah daging dan hasil samping berasal dari hewan halal? Jika tidak, berarti bahan tersebut dinyatakan haram. Jika ya, apakah hewan disembelih sesuai dengan syariat Islam dan memiliki SJH, MUI, atau lembaga yang diakui LPPOM MUI? Jika tidak, tidak boleh digunakan. Jika ya,
Apakah ada pengolahan lanjutan? Jika ya, maka bahan tersebut masuk ke bahan titik kritis. Jika tidak, maka bahan tersebut tidak termasuk titik kritis. Selanjutnya ada penentuan titik kritis nabati. Yang pertama, bahan nabati. Apakah bahan nabati mengalami pengolahan? Jika tidak mengalami pengolahan, maka bahan tersebut tidak termasuk bahan titik kritis. Jika ya, apakah kultivasi mikrobial? Jika ya, apakah fermentasi kamer? Jika tidak, maka bahan tersebut tidak termasuk titik kritis. Jika ya, maka bahan tersebut haram. Jika tidak mengalami kultivasi mikrobial, apakah ada bahan tambahan atau bahan penolong? Jika tidak ada bahan tambahan atau bahan penolong, maka tidak termasuk titik kritis. Jika terdapat bahan tambahan atau bahan penolong, maka termasuk titik kritis. Kritis pada bahan nice gold. Adapun bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan nice gold yaitu kulit nanas, gula aren, kayu manis, dan kolang-kaling. Bahan-bahan pada pembuatan produk nice gold seperti kulit nanas, kayu manis, kolang-kaling, gula aren, termasuk bahan tidak kritis halal atau positive list, yang mana positive list merupakan bahan yang tidak kritis dari aspek kehalalan yang umumnya digunakan pada industri pengolahan. Gula merah yang terbuat dari nira dalam prosesnya hanya mengalami proses pengolahan secara fisik seperti pengerasan. Proses ini tidak mencampurkan bahan tambahan apapun sehingga masih termasuk dalam kategori bahan tidak kritis. Contoh titik kritis pada produk lain yaitu titik kritis pada keju. Pada keju pada proses pembuatan keju dibutuhkan enzim yang kerap diambil dari hewan, yaitu enzim rennet dan pepsin. Kedua enzim tersebut berasal dari jaringan perut mamalia, sumber enzim dari hewan yang disembelih dengan tidak syariat Islam atau berasal dari babi, tentu saja tidak halal. Demikian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang, Ibu.